Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Sehat kan? Jumpa lagi dengan pembelajaran IPA. Semoga tetap semangat karena dengan pembelajaran IPA kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan IPA kita juga akan semakin mengenali tubuh kita sendiri. Baiklah Ananda, hari ini materi kita adalah tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia disebut juga dengan sistem transportasi atau sistem pengangkutan. Jadi sistem ini nanti berfungsi mengedarkan atau mengangkut zat dari dan ke sel-sel tubuh kita. Sistem transportasi melibatkan 3 unsur. Yang pertama adalah darah, yaitu bagian yang akan beredar nantinya. Kemudian unsur yang kedua adalah jantung. Jantung itu adalah sebagai organ yang akan memompa darah. Dan yang ketiga adalah pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah, di sanalah darah kita nanti akan mengalir. Nah, Ananda, pada pertemuan kali ini kita khusus hanya membicarakan tentang darah saja ya. Darah adalah merupakan suatu komponen yang penting di dalam tubuh kita. Nah, sekarang akan kita lihat apa sih fungsi darah bagi tubuh kita? Coba perhatikan Ananda, bagaimana pentingnya darah bagi kita. Yang pertama, darah berfungsi mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh kita. Kemudian yang kedua, darah juga akan mengangkut sisa-sisa metabolisme, juga akan mengangkut hormon. Yang ketiga, darah akan berfungsi mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh kita, sekaligus juga mengangkut karbon dioksida untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Yang keempat, darah merupakan sistem perlindungan tubuh dari kuman, penyakit maupun bakteri lainnya. Selain itu, darah juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu di dalam tubuh kita. Baiklah, selanjutnya akan kita lihat apakah penyusun daripada darah. Artinya, komponen darah secara garis besarnya itu terdiri dari 2, yaitu yang pertama bagian yang cair dan yang kedua adalah bagian yang padatannya. Bagian yang cair itu disebut dengan plasma darah. Apabila dilakukan pemisahan di laboratorium, nanti plasma darah kita ini akan berwarna kuning bening. Sekarang bagian yang padat. Bagian yang padat itu terdiri dari 3, yaitu merupakan sel-sel darah. Yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah. Kemudian yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Dan yang ketiga adalah trombosit atau keping darah. Baik, kita mulai dengan komponen darah yang pertama yaitu plasma darah. Kita lihat yang pertama adalah fungsinya. Plasma darah pertama sekali fungsinya adalah membantu proses pembekuan darah karena di dalam plasma darah terdapat suatu protein yang disebut dengan fibrinogen. Kemudian plasma darah juga menghasilkan zat antibodi yang berfungsi melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit atau kuman. Selain itu, karena plasma darah adalah berbentuk cair, maka dia juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh kita. Dan selanjutnya, fungsi plasma darah juga adalah mengangkut sisa-sisa metabolisme. Nah, tahukah Ananda, plasma darah itu sendiri 91-92%-nya adalah air. Jadi, plasma darah itu sebenarnya umumnya terdiri daripada air, sementara 8%-nya terdiri dari bahan-bahan penting. Mana dia? Seperti protein. Protein dalam plasma darah antara lain adalah albumin, fibrinogen, dan globulin. Kemudian di dalam plasma darah juga terdapat sari-sari makanan, mineral, hormon, antibodi, urea, dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya sebenarnya di dalam darah kita itu yang paling banyak adalah
plasma darah. Atau dengan kata lain, 55% dari seluruh volume darah kita itu adalah berupa plasma darah. Selanjutnya adalah sel darah merah atau eritrosit. Nah, kita lihat sekarang ciri-ciri daripada eritrosit. Yang pertama, bentuknya adalah bulat dengan sedikit cekung di tengahnya, atau disebut dengan bikonkav, mirip dengan donat ya Ananda. Kemudian, sel darah merah itu tidak memiliki inti sel. Kemudian, sel darah merah itu merupakan sel darah yang paling banyak jumlahnya di dalam darah kita. Atau boleh dikatakan, dalam setiap 1 mm kubik darah itu terdiri atas 4 sampai 5 juta sel darah merah. Banyak ya Ananda. Kemudian umur daripada sel darah merah itu berkisar 100 sampai 120 hari. Kemudian apabila sel darah merah rusak, dia akan dirubah atau dirombak menjadi bilirubin di limpa dan hati. Fungsi dari bilirubin ini nanti adalah memberi zat warna pada cairan empedu dan feses kita. Kemudian selanjutnya, tahukah Ananda kenapa eritrosit ini berwarna merah? Jadi, darah kita berwarna merah adalah disebabkan adanya hemoglobin atau Hb di dalam eritrosit, yaitu suatu jenis protein yang mengandung zat besi. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui tentang sel darah merah adalah bahwa sel darah merah itu dibentuk di dalam sumsum tulang merah dan disebut prosesnya adalah eritropoiesis. Tetapi semasih di dalam kandungan, eritrosit itu dibentuk di dalam hati dan limpa. Tahukah Ananda kenapa? Ya, tentu karena di dalam kandungan proses pembentukan tulang belum sempurna. Nah, jadi kesimpulannya, fungsi sel darah merah adalah sebagai pengangkut atau pembawa O2 dari paru-paru ke seluruh tubuh atau disebut dengan oksihemoglobin. Dan juga adalah untuk mengangkut CO2 dari seluruh jaringan tubuh ke paru-paru atau disebut prosesnya adalah karbaminohemoglobin. Sel darah yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Sekarang mari kita lihat ciri-ciri daripada sel darah putih. Yang pertama, jumlah sel darah putih itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah sel darah merah, yaitu ada sekitar 8.000 sel dalam setiap 1 mm kubik darah. Kemudian, sel darah putih itu memiliki inti sel, bandingkan dengan sel darah merah tidak memiliki inti sel. Kemudian bentuk daripada sel darah putih adalah tidak beraturan. Kemudian dia juga tentu tidak memiliki hemoglobin, sehingga warnanya ya tidak merah. Kemudian sel darah putih itu dibentuk di sumsum tulang dan limfa. Sedangkan umurnya berkisar antara 12 sampai 13 hari. Nah, kita lihat yang paling penting, fungsi daripada leukosit itu adalah sebagai sistem pertahanan tubuh. Karena leukosit akan melawan bibit penyakit, kuman, bakteri yang masuk ke dalam tubuh dengan membentuk antibodi dan menyerangnya dengan secara fagosit atau dengan memakannya. Satu lagi ya Ananda, kita harus ingat, apabila sel darah putih itu jumlahnya meningkat, dapat menyebabkan suatu penyakit yang disebut dengan leukositosis, yaitu misalnya sel darah putih jumlahnya di atas 9.000 per milimeter kubik darah. Demikian juga sebaliknya, apabila sel darah putih jumlahnya menurun, misalnya di bawah 6.000 per milimeter kubiknya, maka juga akan menyebabkan suatu penyakit yang disebut dengan leukopenia. Kemudian sel darah putih atau leukosit berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar atau granula, dia bisa dikelompokkan menjadi dua,
Yang pertama adalah granulosit dan yang kedua adalah agranulosit. Jadi granulosit artinya adalah sel darah putih yang memiliki granula dan agranulosit adalah sel darah putih yang tidak memiliki granula. Kita lihat yang pertama, yang berupa granulosit itu antara lain adalah eosinofil, yaitu memiliki granula berwarna merah dan berfungsi pada reaksi alergi, terutama pada infeksi cacing. Yang kedua, yang granulosit adalah basofil, yaitu mengandung granula yang berwarna biru dan berfungsi pada reaksi alergi. Selanjutnya yang agranulosit, yang pertama disebut dengan netrofil, yaitu berfungsi sebagai fagosit atau penyerang kuman atau bibit penyakit yang masuk. Kemudian selanjutnya adalah limfosit, yaitu berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Dan yang terakhir adalah monosit. Monosit ini berfungsi untuk mencerna sel-sel yang mati atau rusak, sekaligus membantu sistem kekebalan tubuh. Dari semua leukosit, monosit ini adalah merupakan sel darah putih yang berukuran paling besar. Sel darah selanjutnya disebut dengan keping darah atau trombosit. Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama bentuknya adalah beraneka ragam. Jadi ada yang bulat, ada yang oval, dan ada yang memanjang. Kemudian trombosit ini jumlahnya sekitar 200.000 sampai 500.000 per 1 mm kubik darah. Kemudian sel keping darah ini juga tidak berinti, tetapi dia bergranula. Kemudian umur trombosit ini adalah paling pendek, yaitu 5 sampai 9 hari. Dan fungsi daripada keping darah atau trombosit adalah dalam proses pengeringan luka atau disebut sering dengan pembekuan darah. Materi selanjutnya adalah tentang pembekuan darah. Apakah Ananda pernah luka? Gimana? Sakit kan? Apalagi kalau sampai keluar darah. Nah, terus beberapa saat darah kan akan berhenti mengalir. Kok bisa? Mari kita lihat bagaimana terjadinya proses pembekuan darah. Coba Ananda perhatikan pada skema berikut. Apabila kita mengalami luka, maka trombosit darah kita akan pecah. Dan selanjutnya akan mengeluarkan suatu enzim yang bernama trombokinase. Nah, trombokinase ini nanti akan mengubah protrombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium menjadi trombin. Selanjutnya, trombin ini nanti akan mengubah protein darah yang bernama fibrinogen menjadi fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini, coba Ananda lihat ya di gambar ini. Inilah nanti yang akan memperbaiki jaringan yang rusak. Dengan benang-benang fibrin, maka secara berlahan darah akan membeku atau kita katakan darah akan berhenti mengalir dari luka yang kita alami. Selanjutnya adalah tentang golongan darah. Tahukah Ananda apa golongan darahnya masing-masing? Kalau belum, silakan periksakan ke puskesmas atau klinik kesehatan lainnya. Nah, sistem penggolongan darah yang umum itu ada dua. Yang pertama adalah sistem penggolongan darah yang disebut dengan sistem ABO. Yang kedua adalah sistem resus atau sering juga disebut dengan sistem RH. Nah, Ananda, penggolongan darah ini dilakukan adalah berdasarkan ada tidaknya agglutinogen atau antigen yang terdapat di dalam eritrosit. Kemudian ada tidaknya agglutinin atau antibodi yang terdapat di dalam plasma darah. Mari kita perhatikan tabel ini. Tabel berikut adalah penggolongan darah berdasarkan sistem ABO.
yang membagi golongan darah atas 4, yaitu A, B, AB, dan O. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan ya Ananda. Seseorang itu dikatakan bergolongan darah A adalah apabila di dalam darahnya eritrositnya mengandung agglutinogen A atau antigen A. Sedangkan di dalam plasma darahnya mengandung agglutinin beta atau antibodi anti B. Selanjutnya, seseorang dikatakan bergolongan darah B adalah apabila eritrositnya mengandung agglutinogen B atau antigen B. Sedangkan di dalam plasma darahnya mengandung agglutinin alfa atau antibodi anti-A. Dan dikatakan bergolongan darah AB adalah apabila eritrositnya mengandung agglutinogen A dan agglutinogen B. Berarti ada antigen A dan ada antigen B. Tetapi plasma darahnya tidak mengandung agglutinin atau tidak ada antibodinya. Sedangkan golongan darah O adalah apabila eritrositnya tidak mengandung agglutinogen atau tidak ada antigennya. Sedangkan di dalam plasma darahnya ada agglutinin beta dan alfa atau dengan kata lain memiliki antibodi anti B dan anti A. Sistem penggolongan darah yang kedua adalah sistem penggolongan darah sistem Rhesus atau RH. Sistem ini membagi golongan darah menjadi 2. Yang pertama disebut dengan golongan darah Rhesus positif, yaitu jika eritrositnya mengandung agglutinogen RH atau antigen RH. Yang kedua adalah golongan darah Rhesus negatif, jika eritrositnya tidak mengandung agglutinogen RH atau antigen RH. Nah, Ananda, penggolongan darah sistem ABO dengan sistem Rhesus sekarang ini sering dikelompokkan menjadi 1. Misalnya adalah golongan darah A apabila Rhesusnya positif, maka dikatakan dia bergolongan darah A positif. Atau golongan darah A apabila Rhesusnya adalah negatif, maka dikatakan dia bergolongan darah A negatif. Atau lebih jelasnya, mari kita lihat tabel ini. Jadi sekarang penggolongan darah adalah A, B, O, dan AB lengkap dengan Rhesusnya. Kita lihat contohnya, golongan darah A, dia ada A positif dan ada A negatif. Begitu juga selanjutnya untuk golongan darah B, O, dan AB seperti Ananda lihat pada tabel ini. Selanjutnya adalah tentang transfusi darah. Pernahkah Ananda mendengar istilah ini? Transfusi darah adalah proses pemberian darah dari seseorang yang disebut sebagai donor kepada yang memerlukan atau yang menerima yang disebut sebagai resipien. Biasanya proses transfusi darah dilakukan karena terjadi kecelakaan, penyakit, misalnya anemia, ataupun setelah melakukan operasi. Proses transfusi darah tidak bisa dilakukan secara sembarang. Harus ada kecocokan golongan darah si donor dengan golongan darah si resipien. Dengan kata lain, tidak boleh terjadi proses agglutinasi atau penggumpalan. Ananda masih ingat kan? Antibodi atau agglutinin yang ada pada plasma darah itu sifatnya dapat menggumpalkan agglutinogen yang ada pada eritrosit. Hal ini bisa terjadi misalnya seperti ini. Yang pertama, antigen A atau agglutinogen A apabila bertemu dengan antibodi anti-A itu bisa menyebabkan penggumpalan darah. Atau contoh lainnya, apabila antigen B
bertemu dengan antibodi anti B, itu juga akan mengakibatkan terjadinya penggumpalan darah. Itulah sebabnya sebelum melakukan proses transfusi darah harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan golongan darah si donor maupun si resipien. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan tabel berikut. Nah, di sini bisa kita lihat apabila golongan darah A sebagai donor dan resipiennya juga adalah golongan darah A, maka itu tidak akan terjadi penggumpalan darah karena tidak ada pertemuan antara antigen A dengan antibodi A. Sebaliknya, apabila donornya adalah golongan darah A dan resipiennya adalah golongan darah B, itu nanti akan bertemu antigen A dengan antibodi A. Maka itulah yang akan mengakibatkan terjadinya proses penggumpalan darah. Jadi Ananda, perhatikan baik-baik tabel ini. Di sini bisa kita lihat apabila terjadi penggumpalan maka itu akan berakibat fatal baik terutama kepada si penerima atau resipien. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang sistem peredaran darah pada manusia. Silakan Ananda baca buku literasi kita maupun buku lain yang relevan sehingga Ananda bisa lebih paham lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.